Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki kipas angin Miyako Diri tidak mau berputar. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Di depan saya ada kipas angin Miyako ya teman-teman. Di sini problemnya ketika colokan steker kipas angin Miyako dicolokin, dinamo kipas angin maupun as rotor di sini tidak mau berputar ya teman. Yang mana ketika teman-teman nanti apabila ada kipas angin di rumah yang problemnya sama pada kasus kipas angin Miyako yang ada di depan saya ini, nanti teman-teman bisa simak videonya sampai selesai cara memperbaiki dan mengatasi kipas angin Miyako Diri tidak mau berputar. Nah, di sini untuk langkah pertama steker kipas angin Miyakonya saya akan colokin ya teman-teman. Nah, ini steker kipas angin Miyako-nya sudah saya colokin. Kemudian speed saklar pada kipas angin Miyako di sini saya akan tekan di speed 1. Nah, lihat teman-teman di sini as rotor dinamo kipas anginnya dia tidak mau berputar ya teman. Di sini padahal tidak macet dan berat. Nah, ini kemudian di sini saya akan pindahkan di speed 2. Ya teman-teman, as rotor ini pun tidak mau berputar. Nah, ini pun di speed 3, speed nomor paling kencang, tidak mau berputar ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Dan di sini jika teman-teman dengar atau dengar di sini pada bagian rumah dinamo kipas anginnya di sini ada suara bergetar berdengung saja. Nah, di sini saya akan pasang daun kipasnya ya teman-teman. Di sini saya akan pasang daun kipasnya terlebih dahulu, teman-teman bisa lihat. Daun kipasnya saya akan pasang ya teman. Ini bukan daun kipas bawaan kipas anginnya, namun di sini saya akan mencoba menggunakan daun kipas angin yang lain. Kemudian di sini saya akan colokkan kembali. Nah, ini ya teman-teman, di sini saya sudah bantu dengan tangan pun daun kipas maupun as rotor dinamo kipas angin ini tidak mau berputar ya teman, hanya bersuara dengung dan bergetar saja. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja bongkar rumah dinamo kipas angin ini. Dan ini perlu teman-teman ketahuin bahwa ini kipas angin servisan ya teman-teman, yang mana konsumen membawa kipas anginnya ke bengkel saya untuk diservis. Nah, ini kita bongkar terlebih dahulu rumah dinamo kipas anginnya. Ini ada bautnya, kita buka satu persatu baut-bautnya. Nah, ini bautnya sudah kita lepas ya teman-teman. Di sini ada baut swingnya, kita buka juga. Nah, setelah bautnya terlepas, di sini teman-teman bisa menggunakan obeng min untuk mencungkil bagian rumah dinamo kipas anginnya. Nah, ini sudah terlepas. Di sini jika teman-teman perhatikan, nah ini dinamo kipas anginnya ini sudah di jumper dengan 2 kapasitor ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat, artinya dinamo kipas angin Miyako-nya di sini sudah pernah diservis, ditambahkan 2 kapasitor, namun putaran pada as rotor di sini tidak mau berputar. Dan jika teman-teman perhatikan pada bagian as bosingnya di sini, bosingnya sudah gugus, aus. Nah, ini pun suaranya kasar ya teman-teman ketika saya putar dengan tangan seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita langsung bongkar saja rumah dinamo kipas angin ini. Nah, ini bautnya kita buka satu persatu baut-bautnya. Ini baut swing gearboxingnya kita buka ya teman-teman. Sudah terlepas ya teman-teman. Di sini ada baut swing baut. Nah, di sini ada baut rumah dinamo, kita buka satu persatu baut-bautnya. Nah, ini bautnya saya sudah buka semua ya teman-teman. Di sini kita lepaskan saja rumah dinamo kipas angin ini, hati-hati. Dan di sini bisa teman-teman lihat pada bagian bosing dinamo kipas angin ini depan belakang sudah gugus ya teman-teman.
Ini yang paling parah nih, yang di bagian depan, artinya gugusnya sudah parah. Dan di sini mungkin sama pemilik kipas anginnya dikasih minyak ya temen, minyak goreng atau pelumas. Nah ini biasanya jika teman-teman melakukan memberi minyak pelumas ataupun minyak goreng, minyak kelapa ya teman, pada bagian as rotor dinamo kipas angin ini, putaran pada dinamo kipas angin ini mungkin dia akan berputar bagus kencang seminggu 2 minggu ya teman. Dan terus nanti dia akan lengket maupun karena minyak kelapa itu akan panas dan menyebabkan lengket ya teman. Nah ini bisa teman melihat, nah ini bekas dikasih minyak kelapa sehingga dia akan lengket dan itu bisa menyebabkan putaran pada dinamo kipas angin ini di sini akan berat. Oke teman-teman, di sini yang saya akan lakukan, saya akan mengganti 2 bosing dinamo kipas angin ini ya teman. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu rumah dinamo kipas angin ini. Rumah bosing dinamo kipas angin ini kita akan bongkar. Nanti di sini saya akan ganti. Dan di sini saya akan langsung bongkar saja. Ini kita bongkar ya teman-teman. Bosingnya sudah kotor, aus maupun gugus ya temen. Ini bisa teman-teman lihat. Oke teman-teman, nanti apabila teman-teman menemukan busa pada bagian rumah dinamo, busa pada bagian bosing dinamo kipas anginnya sudah hancur, teman-teman bisa mengganti busa bosing dinamo kipas angin ini dengan puntung rokok ya teman, yang mana biasanya rokok ada busanya, teman-teman bisa menggunakannya. Oke teman-teman, di sini bosing dinamo kipas anginnya saya sudah bongkar. Nanti di sini saya akan melakukan mengganti 2 bosing ini ya teman, yang baru yang saya sudah milikin. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk ukuran bosing dinamo kipas angin yang 12 in, 16 in maupun 18 in itu ukuran bosingnya sama ya teman. Dan di sini sebelum saya akan mengganti 2 bosing ini, saya akan membersihkan dan memastikan pada bagian rumah maupun as rotor dinamo kipas angin ini tidak ada yang kotor maupun berkarat seperti ini ya teman. Di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu sebelum bosingnya saya akan pasang. Oke teman-teman, di sini bosing dinamo kipas anginnya saya sudah ganti dengan yang baru ya teman-teman. Nah ini bosing lama yang sudah aus, gugus maupun sudah oblak. Dan di sini bisa teman-teman lihat sebelum saya pasang bosing dinamo kipas anginnya ini, di sini saya membersihkan terlebih dahulu rumah dinamo kipas angin ini maupun as rotor ini dari kotoran dan karat ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan amplas halus untuk membersihkan bagian as rotor yang kotor maupun berkarat. Dan untuk pengerjaan bosing membersihkan as rotor ini, di sini mohon maaf ya teman-teman, saya durasinya agak tidak panjang, di sini saya potong lebih singkat. Oke teman-teman, setelah kita mengganti 2 bosing dinamo kipas angin ini, di sini saya akan memasang kembali rangkaian dinamo kipas angin Miyako dirinya ini seperti semula. Nah ini bisa teman-teman lihat ketika nanti saya memasang kembali 2 bosing dinamo kipas angin ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya menggunakan busa puntung rokok ya teman. Nah ini busa puntung rokok yang baru, saya buat stok karena saya sudah menyetok busa puntung rokok yang baru. Di sini saya akan pasang kembali rangkaian dinamo kipas angin seperti semula. Di sini saya akan pasang saja. Nah, ya teman-teman, di sini nanti kita kencangkan dulu, pastikan untuk memasang rumah dinamo kipas angin ini nanti di sini as rotornya berputar lancar ya teman. Di sini saya akan beri baut terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah rangkaian rumah dinamo kipas anginnya di sini saya pasang kembali dengan rapi dan benar. Di sini saya akan mencoba mencolokkan steker dinamo kipas angin Miyako-nya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat putaran pada as rotor dinamo kipas angin ini ketika steker colokannya di sini saya colokin.
Nah, lihat teman-teman, di sini putaran pada as rotor dinamo kipas anginnya sudah kembali berputar sangat bagus dan kencang. Hanya dengan mengganti dua bosing dinamo kipas angin yang sudah gugus oblak. Nah, di sini putaran dinamo kipas anginnya sudah berputar sangat bagus dan kencang ya teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Dan saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.